Halo teman-teman, selamat welcome to Exobeto TV. Jadi di hari spesial kita 1 tahun Exobeto TV menghibur kalian dengan video-video yang mengedukasi. Kita akan mengadakan giveaway ini teman-teman. Giveaway-nya berupa 1 buah pet cargo dan 2 buah kandang teman-teman. Ini sangat penting untuk teman-teman yang mau keep hewan, oke? Ini adalah kepentingan yang sangat primer gitu teman-teman. Jadi untuk detailnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Gimana Gi? Coba jelasin. Halo guys, jadi yang pertama adalah dengan cara memfollow Instagram kita @exopetotv, dan yang kedua adalah dengan memposting foto bersama hewan kesayangan kalian dengan caption yang semenarik mungkin ya, dan memberikan hashtag seperti di bawah ini. Dan jangan lupa untuk men-tag Instagram kita @exopetotv. Untuk kategori pemenang, dilihat dari banyaknya like pada postingan kalian tersebut. Jadi jangan tunggu apa lagi, share postingan kalian ke teman-teman kalian agar like-nya makin banyak ya. Dan untuk info pengumuman pemenang giveaway akan diumumkan pada tanggal 31 Agustus 2021 live di Instagram kita. Jadi pantengin terus channel Exopeto TV dan jangan lupa follow Instagram kita di @exopeto supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari kita, dan pastikan teman-teman menang giveaway dari kita. Enjoy. Oke teman-teman, baik lagi di channel Exobeto TV. Jadi kali ini kita berkesempatan hadir di salah satu kediaman sahabat lama saya, si Bro Cornelius. Nah, jadi teman-teman yang di Bali khususnya, maupun yang di luar Bali mungkin sudah tahu beliau. Jadi apa yang mau kita bahas di sini? Di samping-samping kita ini ada box-box plastik. Kalian udah pasti tahu pemain reptil apa isinya. Yap, kita akan bahas leopard gecko teman-teman. Jadi beliau ini salah satu breeder leopard gecko yang ada di Bali. Nah, jadi beberapa leopard gecko-nya yang beliau breed ini itu sudah beberapa kali menjuarai dan sudah sering juga dilempar ke luar Bali ya, cuy ya, pastinya. Nah, luar Bali. Dan yang akan kita bahas detail saat ini adalah salah satu morph gecko yang luar biasa sih kamu. Saya pun terkejut melihatnya, sangat pedas warnanya. Teman-teman semua pasti pingin banget kalau udah lihat gecko ini. Ya, kita akan bahas tentang gecko Sunglow. Oke, ini karya langsung dari si Cornelius. Oke bro, yang pertama langsung aja. Jadi untuk Sunglow ini sendiri, itu awal mulanya pembentukan Sunglow ini dari mana sih historicalnya? Sunglow ini sebenarnya adalah historikalnya itu dari super hypo ketemu sama albino. Albino ini bebas. Albino bebas. Jadi bisa albino tramper, bisa albino bell ataupun rainwater, karena basicnya dari Sunglow ini kan adalah super hypo albino. Oh, super hypo albino. Oke. Jadi yang saya punya kebetulan semuanya dari tramper. Oke. Sunglow-nya tramper. Ada juga beberapa case yang punya Sunglow bell. Sering tuh kan kita dengar Sunglow bell. Oke. Sebenarnya yang membedakan apa sih? Ya tentu saja yang membedakan ya albinonya itu sendiri. Oke. Akhirnya gimana? Apa kalau misalkan di tramper bell warnanya akan beda, didominasi dari albino mungkin yang berbeda, atau gimana? Apa sama semua? Sebenarnya Cuma strainnya aja dia yang beda. yang membedakan strain, dan yang kedua yang membedakan adalah genetika dari gecko itu sendiri. Balik lagi ke Balik lagi ke genetika. Genetik never lies, bro. Seperti biasa. Terus gimana? Jadi ya ada yang bilang kalau misalnya tramper lebih cerah daripada bell, itu juga belum tentu benar. Betul. Bell yang lebih cerah daripada tramper juga belum tentu benar. Benar. Memang itu semua balik lagi ke genetik dan juga dari line breed seseorang. Betul, balik lagi ke line breed ya. Kualitas si breeder itu sih balik lagi ya. Betul. Dari si gecko juga. Terus apa lagi? Terus kalau misalnya kita mau bilang Sunglow, pada awalnya Sunglow itu nggak se-orange sekarang. Iya, dulu kayak kuning ya? Dulu itu Sunglow itu kuning. Kuning. Nah, teman-teman yang tahu Sunglow tuh yang mungkin sekarang kalau teman-teman mau lihat Sunglow yang sering-sering dijual tuh yang warna kuning ya, Yus ya? Ya. Iya, maksudnya yang bener-bener pedas itu jarang. Jarang. Ya, itu yang pertama kali ada ya, Yus ya? Yang untuk pertama Sunglow. kali ada, dan pada saat itu harga Sunglow masih cukup fantastis lah. Wow. Yang untuk kuning ya, masih warna kuning itu masih iya. cukup fantastis. Cuman seiring berjalannya waktu, para breeder terus selective breed, akhirnya ya mereka menemukan line breednya mereka akhirnya bisa menemukan warnanya. Oke. Akhirnya Sunglow itu bermutasi dari yang warnanya sebelumnya kuning, dia akan bisa bermutasi menjadi
kurang lebihnya seperti Ini luar biasa cakep. Ini tak ambil dulu ya. siap. Ini teman-teman, nanti kita bakal zoom ini ya. Jadi ini pedas banget warnanya teman-teman. Kalau teman-teman yang lihat sering yang tak bilang tadi yang di pasaran itu dia biasanya kuning ya Yus ya. Dan ini dia oranye gelap ya, bisa gimana ya bilangnya? Bisa ke arah Iya. Ini jadi cakep. Dan ini merem matanya karena dia albino. karena dia albino. Nah, jadi teman-teman yang mungkin penasaran kenapa sih kadang geckoku ada yang kok dibawa ke ada sinar lampu atau mungkin ke cahaya panas seperti ini dia merem. Iya, Karena itu ya itu tadi. karena albino. Sorry, albino itu tadi. Karena albino. Lalu Jump itu. sering sekali kita menemui perbedaan. Mm-mm. Orang sering bingung, orang awam sering bingung. Apa sih bedanya Sanglo dengan Super Hypo? Oke. Sebenarnya kalau kita bilang perbedaannya bagi kita yang sudah sering mengetahui itu sangat mencolok sekali. Oke. Di sini saya punya contoh dari Mm-mm. Super Hypo. Mm-mm. Nah, oke. Saya coba buka salah satu nih. Ini super hypo. Iya, Bisa dikeluarin cuy. bisa. Nanti kita shoot juga ya nih ya teman-teman. Nah, ini super Ini hypo. Ini nenek moyangnya dari si Sanglo. Sanglo ini. Dari mana munculnya? Tadi Ya, ceritain sama jadi Bro nanti Lius. kalau misalnya Super Hypo ini kita mix dengan albino, maka di keturunan, jadi kalau misalnya ini ya, misalnya Super Hypo-nya ini non head, Oke. jadi non head sama sekali pure dia memang Super Hypo. Ketika dia dikawinkan dengan albino, otomatis itu tidak akan menghasilkan Sanglo. Yang ada adalah Super Hypo head albino. Dia nggak akan Kecuali dia bawa head, kecuali dari Super Hypo ini bawa head. head bisa mengeluarkan Sanglo. bisa mengeluarkan Sanglo. Nah, bagaimana Oh, caranya oke. supaya bawa head? Otomatis kita harus kawinkan dengan tremper dulu, yang dengan bell dulu atau dengan remoter dulu. Albino dari strain tadi itu ya. Betul. Teman-teman kayak gitu. Oh ya, ini teman-teman mungkin ada yang bingung yang baru pertama kali mau keep hewan. Head itu adalah heterozygote. Ya. Jadi itu adalah ibaratnya kalau kalian nih mungkin kayak di kita nih ya, kita juga di manusia pun juga ada yang albino, teman-teman. Nah, contoh seperti itu. Jadi bawa mungkin keturunan albino, jadi anaknya kemungkinan bisa keluar albino juga seperti itu. Itu sih heterozygote teman-teman yang biasanya mungkin kayak di breeder-breeder bukan di lab reptil aja sih Yus ya, kayak di mamalia contoh sugar glider ada head leu, dia bawa darah leukistik. Kalau head leu ketemu head leu kemungkinan bisa menjadi leukistik. Sama seperti ini, head ketemu head kemungkinan besar bisa mengeluarkan visual yang nenek moyang kita inginkan gitu. Tapi kalau dia non head ketemu non head biasanya jarang, atau non head ketemu head jatuhnya anaknya baru bawa head, atau mungkin ini ya possible head, post head. Jadi belum tentu membawa ya Yus ya. Betul. Harus head sama head yang benar-benar keturunan dari darah itu gitu. Terus apa lagi nih Yus? Nah, lalu perbedaan yang paling mendasar dan orang sering kali bingung itu adalah bagaimana membedakan Super Hypo dengan Sanglo. Kalau sepintas kita lihat kedua gecko ini warnanya sama. Iya. Bisa dilihat keduanya sama. Ini lagi shading apa enggak? Enggak ya? Ya, ini kebetulan mau shading. Lagi shading, Kedua warnanya sama. Jadi sama-sama orange, cuman yang membedakan adalah satu, dia intensitas terhadap cahaya matanya, yang satunya merem. Ini yang kita bisa lihat paling dasar. Iya. Bahwa Sedangkan- ini dia sudah bawa darah albino itu. Betul. Oke. Sedangkan ketika dia normal, mata dia bisa Normal ya, melek. Normal. tetap melek. ya, betul, Iya, tetap melek iya. dia. Iya. Terus yang kedua, albino ini biarpun kalau misalnya Sanglo, dia punya dot itu coklat dia. Coklat atau keunguan. Dot itu maksudnya yang di ini di yang ekor. Di ekor. Oh, di ekor, dot yang di ekor. Dot yang di ekor itu coklat keunguan. Itu kalau yang Sanglo. Sanglo. Sedangkan kalau yang Super Super Hypo, Hypo dia hitam. Itu yang membedakan. kalian perlu tahu ini. Jadi jangan kalian maksudnya wah Sanglo bagus, tapi kalian nggak tahu sejarahnya di mana, perbedaannya Sanglo yang bener-bener sama yang Super Hypo yang mana. Jadi ini salah satu bisa kita lihat dari ekor juga ya, Bisa sama dilihat dari ekor. pertama dari mata tadi, Mata. terus kedua dari ekor. Itu tadi. Dan yang paling penting itu sebenarnya dari data parents. Itu sebenarnya kalau gecko tuh ya Yus ya, memang yang paling krusial tuh di data itu ya. Betul, yang paling krusial di data. Sering kali saya menemui kasus misal seperti ini, Mas, ini datanya apa? Saya beli gecko lost data nih gitu. Nah, nggak ada data. ada yang mengatakan bahwa no data no mob. Mob ini kan sebenarnya corak pada tubuh. Betul.
Kalau misalnya no data no mob, saya tidak 100% setuju sih. Kalau Oke. saya pribadi ya, Iya, saya oke. pribadi nggak terlalu setuju. Karena apa? Mob itu masih kita bisa lihat Betul, visualnya. betul. Yang kita nggak tahu Mm-mm. itu adalah dia ini genetiknya apa. Dia bawa Bawa darah dari ya, apa? bawa Iya, darah iya, dari iya, apa. iya. Sehingga itu yang sebenarnya kita hindari untuk untuk melabeli suatu gecko itu kalau dia lost data. Contoh misalnya Hmm. ini visualnya seperti super hypo, Iya. tapi kita nggak tahu datanya. Kalau saya pribadi jauh lebih baik Mm-mm. tidak melabeli gecko ini sebagai super hypo, Mm-mm. karena nantinya takutnya dari super hypo ini pun kita nggak tahu, oh dia ini head apa nih. Misalnya aku punya head ramper, ternyata dia headnya bell. Oke. Ketika dijadikan satu, rancu genetiknya seperti itu. Oke. Ternyata seperti itu teman-teman. Jadi ini juga informasi penting buat teman-teman yang pingin keep gecko terutama ya. Juga jadi harus tahu dasar-dasarnya seperti ini teman-teman, informasinya. Jadi beliau ini teman-teman sekalian tak jelasin, beliau ini fokus di semua gecko ya, jenis gecko ya kalau fokus ya. Fokus di semua jenis. Nah, strainnya ada semua. Fokus di tramper. Fokusnya di tremper teman-teman. Tapi untuk kombinasi snow, untuk sanglo, enigma itu Oke. bisa. Lihat, oke ya. Jadi banyak nanti kita bakal bahas mendasar beberapa gecko yang spesifik yang ada di sini teman-teman. Dan beliau ini tuh kamu berapa tahun main gecko? Main gecko dari 2017 pertengahan. 17 pertengahan dan sudah mencetak seperti ini. Jadi teman-teman juga lihat, saya lihat piala-piala yang di depan ini. Ini ada juara-juara premium dan gila-gila geckonya asli, men, serius. Saya lama nggak pernah ketemu dia. Sekali ya ketemu pialanya banyak dan geckonya makin bagus teman-teman. Mata gecko itu cuman bisa dibedain albino normal atau ada jenis nama-nama mata yang lain? Sebenarnya kalau mata itu kita bisa bedakan beberapa ya. Oke. Beberapa. Ada mata albino, Heeh. habis itu ada snake eyes. Snake eyes. Snake eyes itu kalau kita bilang itu masih ke arah eclipse jatuhnya. Oke. Eclipse. Habis itu ada Abyssinian eyes. Abyssinian. Abyssinian eyes itu ada lagi. Nanti kita bisa googling. Ejaannya ABY. Itu nama kucing Abyssin ada itu. Ya. Nama kucing. Nah, kayak gitu. Habis itu yang terakhir ya normal itu. Jadi ada mata normal, ada mata albino, habis itu ada mata eclipse, mata Abyssinian. Sebenarnya kalau mau kita pecah itu banyak variasi. Banyak lagi. Nah, cuman untuk sebagian besarnya seperti itu. Oke. Ada orang yang bilang nih, misalnya eclipse, terus ada titik putih atau ada yang dia berbentuk seperti mata ular yang retinanya seperti mata ular putihnya itu kita bisa bilang itu snake eyes. Atau marble eyes. Marble eyes. Oke. Terus kalau ini dia matanya masuk kemana sih super hypo? Super hypo matanya masih masuk ke normal. Normal. Oke, berarti nggak ada pengkhususan jenis mata ya untuk super hypo ini. Ya. Kalau sanglonya kan udah jelas bahwa dia albino. Bawa mata albino. Bahwa albino, berarti dia ya pasti kalau gampangnya merem lah. Kalau misalkan normal gini kan mungkin jenis matanya agak banyak biasanya. Ya. Nah kalau super hypo berarti nggak ada pengkhususan, dia masih masuk normal untuk masuk mata. normal. Berarti identifikasi untuk mereka ini satu dari mata yang kalau melek ketika kena cahaya itu masuknya super hypo, dan ekor dari tadi dot ekor. Nah sama, dan yang sanglo yang beneran juga sama seperti itu teman-teman. Nah terus kalau sanglo ini range breedingnya lebih cepat berproduksi atau gimana? Karena kan kalau beberapa temanku yang sekarang Dia udah ada di Jepang. itu beliau juga waktu ini ternak pied juga, Ya. itu range breedingnya agak susah. Kalau sanglo gimana? Gampang atau gimana? Sebetulnya kalau kita bilang range breeding dari dia, anggaplah kita perhitungan dari dia baby baru netes dari telur sampai dia bisa jadi size indukan. Untuk jantan itu bagusnya sih sekitar 9 bulanan bagusnya ya. Jantan 9 bulan. Terus Sedangkan betina itu bagusnya setahun up. setahun up. Bagus. Fungsinya apa sih untuk seperti itu? Itu untuk persiapan persiapan produktivitasnya dia itu supaya maksimal. Sel telur ya, Sel ibaratnya kayak telurnya gitu. itu maksimal. Nah, tapi ada juga kasus kalau misalnya geckonya itu udah ovul atau udah siap sebelum dari usia yang ditentukan. Oke. Itu sebenarnya nggak kenapa, asalkan ya kita perhatikan lagi gizinya, size-nya, itu kita harus perhatikan. Karena kalau misalnya kita asal-asalan nih, ada case baru segini ukurannya, Si super hypo tadi nih. segini itu bisa ovul. Itu kalau kita kawinkan resikonya besar. Egg binding yang pertama.
resikonya. Oke, siap. Berarti masih mungkin lagi nunggu ovul sekali lagi ya atau gimana? Apa nunggu size lagi? Kalau Bisa misalkan nunggu size atau yang lebih bagus ya kita skip, kita lewatin dulu sekali fase ovul itu fase ya? ovul itu kita lewatin, Oh, buat oke. kita push di tahun depan. Oke, jadi gitu teman-teman. Mungkin teman-teman pernah ada kejadian yang punya gecko, oh betinaku ovul dengan size dan usia yang masih kecil. Mending lebih baik itu di skip dulu, apalagi itu ovul pertama karena meminimalisir itu tadi ya egg binding. Kalau egg binding biasanya bisa mati dong. Bisa mati. Iya, karena aku dulu pernah punya kasus itu dulu gecko SHTCT Super Hypo Tengrin Carotail. Nah, itu SHTCT itu dia egg binding teman-teman. Ya itu waktu ini saya nggak belum ada teman bisa diajak sharing waktu pertama keep gecko. Itu saya pelihara, telurnya masih di sini nyantol, badan kurus. Akhirnya mungkin ya pengaruh dari egg binding itu ya. Akhirnya mati, tak bedah, telurnya ada. Gitu. Jadi kasusnya seperti itu. Selain egg binding apa lagi? Lebih ke arah egg binding, sama yang kedua kemungkinan besar bakalan ada trauma lagi ketika dia mau dikawin. Berarti karena ngelawan. itu bisa jadi. Ngelawan udah gitu gigit ekor jantan yang mahal, putus. Ya, tapi kalau untuk kasus ngelawan ini kecil banget kemungkinan. Iya. Cuman ada, saya pernah ngalamin. Jadi yang pertama itu kecil, saya kecil itu saya paksa kawin. Waktu masuk di kloter 2 itu awalnya ngelawan, ujung-ujungnya egg binding. Jadi Eman seperti itu sih. Ya, Eman, kalau kita bilang Eman ya, bener. Kalau kita bilang ya ada beberapa case yang sebenarnya jarang terjadi bisa terjadi ya. Iya, Maksudnya iya. Everything is possible. Betul. Terus kamu mencapai warna yang seperti ini udah berapa kali generasi cuy? Berkali-kali. Ini masuk di F3. Dan F3 itu nggak sebentar loh. Karena F3 F3 itu kan ibaratnya ketika dia beranak, anak tuh nunggu gede dulu, Ya, baru dikawin lagi, iya kan? betul. Jadi teman-teman gini ya, banyak orang yang zaman sekarang maksudnya bukan peternak sih, orang penghobi terus beranak, dia asal jual gitu. Terus dan itu dijadikan patokan harga, salah satunya ya, patokan harga dan patokan kualitas, bahwa setiap orang yang jual gecko pasti ujung-ujungnya sama seperti ini gitu. Padahal teman-teman, yang tak bilang tadi, kalau teman-teman mau cari barang yang berkualitas, satu teman-teman cari yang orangnya jam terbangnya jauh. Terus bener-bener dia mempelajari. Intinya dia breeder, dan breedernya itu harus dilihat. Contoh kayak gini, ini udah sering menang. Terus teman-teman bisa datang ke rumahnya, lihat anakannya seperti apa, lainnya seperti apa. Jadi ketika teman-teman dikasih harga lebih mahal, teman-teman jangan kaget. Karena itu tadi proses F3 tuh kayak gitu. F1 aja ketika dia beranak, itu sistemnya anak itu ditunggu gede dulu baru dikawin lagi. Muncul F2. F2 nanti tunggu gede lagi. Berarti kurang lebih udah berapa tahun ini nunggu sampai kayak gini? Ya, masuk 3 tahun dari awal pertama kali. 3 tahun dari awal mulai fokus di Sanglo ya tentunya. Nah, kayak gitu. Jadi itu teman-teman. Makanya intinya kalau bisa cari sesuatu yang berkualitas, carilah di orang yang jam terbangnya pasti. Kayak gitu teman-teman. Mungkin rata-rata teman-teman kayak kamu sering posting nggak sih kayak gini, Yus? Hasil-hasil? Sering sih. Sering Sebenarnya posting ya? Untuk kita breeder ya, masa paling asik itu adalah di mana waktu telur menetas. Betul. Masa paling asik adalah di mana waktu telur menetas. Betul. Kita kalau breeder yang emang asli breeder ya, maksudnya emang benar-benar ngebreed, itu kita nggak mau coy ya, asal-asalan. Misalnya aku punya super hypo nih, aku kawinin sama ini jadinya apa nih, tanpa kita mengkalkulasi seperti apa jadinya. Betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah seperti ini. Contoh nih, di tahun kemarin aku pengen nyetak Sanglo nih. Aku punya gambaran aku mau cetak Sanglo yang pedas, dan ternyata keluar hasilnya kayak gini. Itu asik banget loh. Itu asik. Betul. Ini kalau keluar, karena gini Yus, aku juga teman-teman pernah coba ternak Leopard gecko. sengiseng. Itu dia tuh tak lihat, perhatiin dari baby gedenya bisa mutasi. Nah, kalau ini dia yang orange pedas super gila ini waktu kecil dia emang udah gini apa gimana? Kebetulan waktu kecil warnanya emang lebih kontras daripada yang lain. Dari kecil. Emang sesuatu yang glowing dari netas itu luar biasa ya, Luar Yus, ya? biasa. Iya, Tapi iya, kadang iya. ada juga ya kayak kita bilang kayak miracle ya, kayak ajaib ya gitu. Gecko itu kecilnya buluk banget, tapi gedenya cakep. Ada. Ada. Itu semua balik lagi ke genetik dari yang dia bawa. Berarti gini, kayak makanan kita kan sering dengar info makanan mungkin dikasih beta karotin atau yang mengandung itu ya, wortel gitulah ya, kayak gitulah ibaratnya. Itu bener nggak sih naikin warna? Kasus di gecko enggak?
Kamu udah pernah coba itu? Sudah pernah, saya udah tanya gecko apa tuh, breeder gecko lain. Kebetulan saya punya mentor gecko di Surabaya. Oke. Itu ada, saya tanya dan dia 100% menjawab seperti ini. Dia bilang, gecko mau kamu kasih makanan yang mengandung beta karotin, yang mau meningkatkan warna atau apa, itu semua balik lagi ke genetik. Mau kita kasih sampai dia elek pun, kalau misalnya genetik dia dari awal udah jelek, dia sampai kapanpun juga akan hancur gitu. Jadi Bener sih. gecko ini bukan seperti ikan ya yang bisa kita push pakai udang terus bisa cerah. Iya, Atau di itu. tanning lah atau apa Ya, kayak betul. gitu ya. Nggak bisa. Gecko dari awal emang ke genetik dia. Ketika dia genetik induknya itu kurang bagus, ya hasil Ya, anaknya anaknya ya pun udah juga gitu aja. kurang Iya, bagus. iya, iya, iya. Gitu. Berarti teman-teman mau ternak sesuatu yang mahal, rogo kocek yang mahal ya. Harus teman-teman harus sudah siap itu ya. Pertama rogo kocek dulu karena itu tadi yang dibilang sama beliau. Kalian itu ibaratnya kalau misalkan beli gecko yang maksudnya bukan gimana ya, semua hewan bagus gitu ya Yus ya. Maksudnya Betul. kalau mau yang up levelnya yang grade sekian, kalau kalian masih punyanya yang masih di grade di bawah itu ya anaknya ya sampai kapanpun ya gitu ya Yus ya. Betul. Tidak ada level up lah. Kalau mau level up ya kalian harus beli ya salah satunya indukan yang grade-nya sudah jelas terbukti, grade-nya grade A seperti itu. Jadi tinggal dikawinin anaknya kurang lebih hasilnya sama. Ya Yus ya benar. Terus apa lagi? Ini nih, ada kebanyakan orang bilang, kok berani sih beli gecko tuh mahal, kok berani sih apa itu cuman visual gecko itu sama banyak yang lebih murah, tapi kenapa kok beli yang mahal? Nah ini satu nih, kebanyakan breeder yang kebanyakan para calon-calon pembeli atau kebanyakan pemain baru nggak paham. Kita beli mahal itu investasi coy. Nah ini waktu ini ada yang nanya ya Jordan ya. Ada yang nanya waktu ini di salah satu video kita gimana sih caranya berinvestasi. Betul. Contohnya kalau beli aldabra kecil gede bisa dijual mahal. Nah ini nih langsung dijawab nih, ini salah satunya nih. Gimana? Kita investasi coy. Contoh, aku dulu pertama kali beli indukan super hypo Oke. itu 1,5 juta coy. Itu ndak ada CT-nya, tapi merah warnanya. 1 juta. CT coba jelasin dulu. CT itu carrot tail ya. Jadi Oke. kalau misalnya di gecko, Di ekor. nah di ekor nih, ini kan ada yang carrot tail nih yang warnanya. merah. Warnanya orange. Orange. Nah, ini kita bisa sebut ini carrot tail. Mm-mm. Nah ini nggak ada. Jadi cuman ya paling cuma 10% lah dari Ya, ekor putihnya itu. lebih banyak lah ya. Iya betul. Oke. Dan itu waktu itu beli 1 juta. Oke. Nah terus kok mau sih mas gitu? Mm-mm. Kita memang tidak melihat harganya dari induknya. Iya. Nanti dari induk ini berproduksi, anaknya warnanya merah, kita jual per ekor harganya nggak usah 1,5 juta per ekor, kita jual harga 850, itu yang beli antri kan? Wow. Iya. Bener banget. Yang beli antri. Sedangkan sekali gecko bertelur, Clutch-nya itu bisa clutch-nya itu paling minim dia 2 clutch. itu udah 4 telur loh. 4 telur kaliin 800 aja. Iya. Kita udah balik modal, itu udah 3 Iya. juta 200. Ibarat kotornya kayak gitulah Kotornya teman-teman. seperti Kotornya itu. seperti itu. Jadi kenapa sih kok kadang ada orang yang gila nih beli binatang nggak masuk akal nih harganya. Iya. Karena itu mereka investasi ya. Iya Jadi dari- betul. Yang kita lihat bukan adalah nilai jual ke depannya. Kalau kita bilang nilai jual ke depannya pasti akan mengalami fluktuatif, naik turun. Benar. Nah, tapi yang kita lihat adalah gimana anak ini ngasilin. Nah, nanti anak ini ngasilin, anggaplah nggak kita jual dari harga normal 1,5 juta itu. Kita jual turun aja 800 tuh, selisihnya 700. Iya. Itu orang antri yang beli. Antri. Kasarnya seperti itu. Kasarnya seperti ya. Itu dia teman-teman. Jadi jelasnya seperti itu. Kalau kalian mau sesuatu yang satu apa ya kita nggak usah munafik lah ya, orang juga pingin beli sesuatu apalagi produksi ya salah satunya untuk mempertebal isi dompet untuk makan ya kan. Kalau kalian mau lebih besar apa yang masuk ke income kalian harus rogo koceng lebih besar lagi untuk mendapatkan kualitas itu, betul nggak? Tapi sekarang ya itu tadi maksudnya lebih seringnya teman-teman ya harga dipatok sama semua dengan dia tidak mempertimbangkan kualitas, seperti itu sih yang paling seringnya Yus Yang ya. paling sering. Itu terus apalagi untuk Sunglow, Ya. kamu sudah mencetak berapa Sunglow dengan kualitas yang bagus selama main ini? Selama main ini kalau kita bilang susah, nggak bisa dihitung. Mm-hmm. Gue sampai lupa gitu. Banyak ya, Banyak. ya. Oke. Masalahnya ada yang udah kekirim ke Jawa, Iya, ada yang iya, udah, iya. kemarin ada yang ke Kalimantan juga gue kirim. Ini udah sampai Kalimantan. Ya teman-teman yang ada nonton ini yang seluruh Indonesia, teman-teman mau kirim-kirim Sunglow yang cakep-cakep, base-nya ada di Bali, kalian bisa langsung kontak beliau, nanti kita cantumin Instagramnya di bawah, oke? Terus ini Yus, ini yang paling penting sih, kalau Sunglow itu apakah ada sensitivitas
melebihi gecko lain atau dia so-so lah aman kayak gecko lain? Contohnya kayak sensitivitas sakitnya atau mungkin dia lebih sering kena apa namanya yang ekor tuh kripto atau dia aman gitu. Untuk gecko sebenarnya semua itu sama perawatan dari normal, kecuali aku garis bawain LF ya. Oke, lemon frost. Ya, lemon frost. Lemon Lemon frost ini ada orang yang bilang, oh punya saya belum kena tumor kok. Nggak ada kok. Nah, ini yang aku garis bawain. Nggak ada, itu bukan berarti tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Bisa aja terjadi ya. Iya. Oke, jadi aku nggak akan bahas LF ya, karena Iya. aku sendiri nggak pernah pelihara LF. Kalau masalah kripto atau masalah apa itu penyakit pada gecko, itu yang pertama faktor utama adalah kebersihan. Kebersihan ini bisa berupa kebersihan pakan, dan juga kebersihan kandang. Nah, kalau misalnya kita bahas dari kebersihan apa dulu, kebersihan kandang nih misalnya. Ada gecko yang dia ditaruh tempat minum dan nggak pernah diganti. Dia mungkin aja bisa pipis, dia bisa buang air besar di sana itu gecko dan diminum lagi. Itu lama-lama kan udah beracun itu air. Betul. Nah, otomatis pencernaan terganggu, dia sakit. Itu bisa. Terus yang kedua dari segi pakan. Kita beli pakan jangkrik. Kita nggak tahu di sana tuh jangkriknya dikasih makan apa nih. Tiba-tiba kita langsung kasih makan aja. Itu meningkatkan resiko gecko-nya jadi sakit. Itu sebabnya ada nih istilahnya namanya gut load. Gut load itu jadi pemberian pakan untuk jangkriknya atau untuk pakan si gecko sebelum dikasih makan ke gecko. Dikasih pakan dulu ya si makanan ini gitu, yang lebih bergizi tentunya. Nah, fungsinya apa sih gitu? Fungsinya ya bukan lain adalah untuk membersihkan isi perut dari si jangkrik itu. Dia makan apa sebelumnya di sana itu dibersihkan dulu, barulah nanti yang pakan udah yang bernutrisi ini kita kasih ke gecko. Itu teman-teman. Jadi yang mungkin di video-video sebelumnya juga sering saya singgung terkait masalah gut load. Itu bagus banget untuk ngisi untuk hewan kalian. Jadi ketika misalkan dia kurang vitamin apa, kita bisa gut load dia dengan pakan ini, jadi asupannya tercukupi. Karena hewan-hewan yang kadang kita beli dari pasar seperti itu, contoh jangkrik kayak gitu, itu kadang mereka ngandung cacing. Ya, betul. Nah, mereka bisa ngandung cacing teman-teman, dan itu harus hati-hati. Jadi ketimbang meminimalisir itu, sebelumnya kita gut load dulu, kita kasih pakan dulu si hewan jangkrik ini, baru kita kasih ke hewan kita. Jadi vitamin dapat, sehat juga ya pastinya kayak gitu. Nah, terus untuk Sunglow kira-kira apa ya, kalau misalkan dikawinin dengan mop lain itu akan bagus nggak sih? Apa warnanya kayak Sunglow apa gimana? Apa Sunglow ketemu Sunglow? Enggak juga, ada juga beberapa combo. Saya kemarin iseng ngasilin Blizzard ya dari Sunglow Head Blizzard. Nah, itu cuman keisengan aku ya. Jadi awalnya karena nggak punya pejantan Blizzard dan si Blizzard ini lagi full, aku punyanya Sunglow, ya udah hajar aja sama Sunglow. Anaknya jadinya Head Blizzard. Iya, anaknya jadinya ya Sunglow Head Blizzard atau nggak gitu Tangerine Head Blizzard. Jadi yang nggak jauh-jauh dari genetik Tangerine. Betul. Nah, setelah itu apa nih gitu? Otomatis anak yang setelah dikawinkan dengan Blizzard itu tadi akan membawa 100% Head Blizzard tuh. Iya. 100% darah turunan dari si bapak dan ibunya. Iya, bapak dan ibunya itu turun. Akhirnya apa? Dari yang Sunglow Head Blizzard ini di next kloternya aku kawinin lah sama Blizzard. Ya keluarlah Blizzard. Oke. Tapi ada yang aneh nggak Blizzard ya? Karena dikawin sama Sunglow. Saya ada di foto, nanti bisa saya nanti kita ini ya. Waktu awal baby Blizzardnya pekat banget hitamnya tuh. Sampai dikira Black Knight. Di Bali ada Black Knight, ada sampai ekoran gitu. Padahal itu Blizzard. Saya posting di forum di luar. Itu juga dibilang awal, ini Photoshop ya gitu. Karena aku tunjukin akhirnya foto babynya. Ini kayak gini nih. Nanti tak tunjukin. Nanti kita tunjukin ada fotonya. Tapi ya kembali lagi genetik Blizzard ujung-ujungnya ya dia akan kembali ke abu-abu. Iya sih, iya benar. Nah, itu yang mungkin nanti ada rencana planning untuk ya oke lah kita coba lagi, kita siapa tahu nanti bisa. Siapa tahu kejadian beneran kan, betul. kita punya Black Knight. Langsung dari farm Bali. Ya, terus yang kedua, kalau Sunglow mau dijadiin apa lagi sih bisa? Pernah dengar Snow Glow Eclipse? Snow Glow Eclipse ini adalah dari Max Snow Raptor ketemu sama Sunglow. Tapi ada tapinya. Dengan catatan Sunglow-nya pun juga harus head itu tadi. Head Raptornya itu tadi. Jadi kita akan memainkan dua combo resesif.
Asik. Jadi bentuknya itu Max Snow, warnanya kurang lebih kayak Sanglo dengan mata raptor tuh. Itu yang nanya kalau main resesif ya cuy ya. Iya. Itu. Cuman kita perlu sabar guys. Main Bener, resesif bener, itu bener, sabar. bener, harus sabar. Iya, iya. Jadi nih teman-teman mungkin bingung ya kenapa kita bahas resesif. Jadi kalau untuk di genetika yang biasanya kita mainkan tuh ada dom atau dominan, kodom atau kodominan, lalu ada resesif. Nah, kalau resesif ini biasanya dia gimana ya? Lebih mencetak sesuatu yang barunya lebih kenceng ya cuy ya. Lebih apa gimana ya, ya lebih bilangnya? spektakuler lah Lebih spektakuler gitu ketimbang yang dominan dan kodom tadi kayak gitu. Betul. Jadi Ibaratnya kayak level up dari si Iya. kodom nih ketemu level upnya si resesif ini cuy. Kayak gitulah ibaratnya. ibarat seperti itu. Jadi ketika Sanglo ini bisa ketemu, atau paling simpel lah kita bikin Gloraptor. Gloraptor ini adalah kombinasi dari Sanglo dan Raptor. Gimana caranya kita bisa mengkombinasi ini? Ya otomatis di antara kedua indukan sebelum mencetak Gloraptor itu kita harus punya indukan yang memang membawa gen Sanglo dan gen Raptor. Itu gimana? Dan itu bisa Saya sudah mulai pusing. dan itu bisa diproduksi ya. Nggak mungkin dong dari misalnya Sanglo ketemu Raptor nih. Udah jadi gitu. nih Enggak gitu. Kalau sih. gitu harganya pasti murah. Kenapa nih kok misalnya Sanglonya segini, Raptornya segini, kenapa anaknya nih bisa mahal banget? Ya enggak gitulah kasusnya. Iya. Ya Sanglo ketemu Raptor, otomatis kita kawinkan, kemungkinan besar anaknya bakalan keluar ya Sanglo Head Raptor. Nanti dari Sanglo Head Raptor itu ya kita kawinin lagi. Intinya proses. Nah, sabar ya. Sabar. Apa namanya tadi? Gloraptor. Yang bisa dibuat sama ini, Ya, Gloraptor. Gloraptor. Saya baru denger loh serius. Ini So- tapi udah ada yang nge-breed Sudah ada. di Bali? Di Bali waktu itu ada, cuman orangnya udah ke Jakarta. Ada yang tahu Joseph Citra? Oh si Yosef. Ya. Oh Om Yosef halau. Ternyata Om Yosef selama ini nge-breed itu. Itu Ya dia nge-breed waktu itu ampun. secara tidak sengaja. Akhirnya menemukan itu. Dan dia menemukan itu dan dia tanya ke aku nih. Ini apa? Ini apa nih gitu. Kulihatlah indukannya. Wah, ini Gloraptor nih Om, cakep nih gitu. Oke. Dia nemuin. Aku telepon nanti ya. Aku mau lihat gimana. Masih ada nggak? Kurang kadang tahu sih. masih kontak-kontak kan sih waktu ini pingin iguana juga mau dikirim ke sana cuma waktu ini nggak bisa kirim-kirim aku. Nah, Oh gitu. Gila gitu ternyata satu circle yang bisa menciptakan sesuatu. Bisa. Anjir. Mungkin bisa secara tidak sengaja. Maksudnya Iya, ya iya. ada ketidaksengajaan yang bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Betul, itu ada. betul. Tapi ya secara kita harus tahu lah kalau kita breeding itu kita harus tahu basic dari breeding itu seperti apa. Ah ini benar. Karena kebanyakan orang akhirnya kecewa dengan hasil yang dia breed adalah satu karena dia ngawur selama ini breedingnya. Misalnya aku punya Sanglo nih, Iya. oh aku kawinin sama ini aja deh gitu. Ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Kok jadinya gini nih, melenceng dari kedua Iya, orang karena tuanya. dia tidak paham esensi breeding itu seperti apa Karena dia ya. nggak paham esensi breeding, Iya, karena dia nggak iya, paham iya. genetiknya itu Betul, seperti apa. betul. Nah seperti itu. Akhirnya yang banyak ngebuat para calon-calon breeder atau para breeder baru akhirnya banyak yang down dan udahlah gitu. Ya udah nyerah. Nyerah. Ya itu. Jadi apa ya teman-teman ya? Belajar dulu, sharing dulu, jangan beli dulu, sharing dulu, nggak usah malu-malu. Jadi kalau kalian mau sharing gecko mungkin bisa sama beliau juga ya cuy ya, nanti bisa tanya-tanya, bisa main juga ke sini gitu kan. Karena gini loh maksudnya kalian sharing itu nggak cukup 1-2 kali gitu loh. Jadi kalian harus berproses teman-teman, kalian harus berproses, sharingnya itu berkali-kali sampai kalian paham. Jangan udah dapat ilmu sekali langsung aku bisa breeding, aku breeder gini, nggak bisa. Ya, Karena orang jadi breeder itu waktunya bukan setahun gitu, itu lama gitu. Teman-temanku pribadi yang memang breeder udah gila-gila hewannya, itu dia bisa sampai belasan tahun loh baru bisa mencapai ke breeder itu. Gitu. Sebenarnya kalau dia punya duit mah tinggal beli aja. Ya. Gitu. Tapi kan mereka tidak seperti itu. Orang yang tahu esensi breeding ya teman-teman ya. Jadi dia tuh mempelajari dulu, oh genetiknya lari ke sini, oh ini lari ke sini. Kalau ini sama ini jadinya ini. Jangan sampai udah beli indukan, misalkan contoh A sama B berharapnya mau keluarnya normal. Nangis nggak tuh? Ya, Nangis nggak tuh? Normal you know lah yang nonton ini mungkin kalau dihargain rupiah berapa, kecuali dia mungkin bawa head agak up ya. Agak up. Tapi kalau dia misalnya nggak bawa head atau apa, harapnya itu cakep, oh harap ini gue pengen jadi putih gitu. Taunya normal semua ya. Amsyong. Ya, benar. Kayak gitu ya cuy ya. Betul. Makanya jadi harus dipikir gitu. Dan poinnya adalah untuk penyakit tadi semua sama.
Semua gecko sama kecuali LF atau lemon frost. Ini nggak akan kita bahas di sini. Jadi kita mau fokus. Nanti kita mau bahas lagi teman-teman. Ada satu gecko lagi yang spesial juga di sini, premium. Kontes juara 1 ya Pak? Iya. Kontes juara 1 geng, dengan juri-juri yang top markotop. Berarti kalau jurinya udah sampai nilai itu cakep, berarti best of the best sih teman-teman. Dan untuk tadi ternyata Sun Glow ini saya juga baru tahu dia bisa diubah jadi Glow Raptor. Glow Raptor, itu bisa. Snow Glow Raptor. Cuman itu dengan proses yang lumayan panjang. Lumayan panjang. Kira-kira ada mob lain nggak yang bisa digali lagi dari dia? Sejauh ini yang saya tahu itu. Itu aja. Yang saya tahu sih cuman itu. Maksudnya mungkin ada teman-teman lain yang lebih tahu. Nah. Itu bisa komen di Ya, bawah bisa nanti. komen lah nanti ya di bawah ya. Bisa Kalian komen. aku tahu pernah ini kita sharing bareng teman-teman. gitu. Nggak usah takut sharing. Jadi kayak saya pribadi kalau ditanyain nih, oh ini bisa kok mas, ini yang lain yang ini. Mungkin saya nggak tahu, mungkin aku nggak tahu. Jadi kan maksudnya kayak breeding itu kan di atas aku masih ada aku gitu. Masih ada Betul, yang lain betul. yang Di lebih langit jago. masih ada langit lah ya, betul. Jadi ya betul. mungkin yang aku nggak tahu, mungkin teman-teman yang lain tahu ya silakan gitu. Mungkin aku akan belajar dari mereka. Benar. Gitu. Jadi kita sharing lah teman-teman ya. Ini kan apa ya? Kita sekalian cerita tentang pengalaman. Tidak sepenuhnya maksudnya apa yang kita bicarakan itu benar 100% gitu loh teman-teman. Pasti ada di senior kita, daerah kita yang lebih tahu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau menambahkan bisa tambahkan di komen. Jadi kita sama-sama belajar, sharing. Gitu. Setidaknya teman-teman sudah dapat ilmu nih tentang Sun Glow nih dari mana asalnya. Terus cara membedakan Sun Glow dari mana supaya nggak asal-asalan. Sun Glow. Sip, betul. Karena Sun Glow tuh pecintanya banyak, Yus. banyak. Banget. Oh, Sun Glow, tapi dia nggak tahu esensinya. Dia belinya yang kuning rata-rata. Padahal Sun Glow yang cakep, kayak gini nih, udah kayak merah bata. Coba, cakep banget teman-teman. Sombong amat. Yang lebih level up, kayak gitu. Terus ya selain itu tadi cara membedakannya dari mata, dari dot ekor. Terus ternyata untuk breedingnya mereka ini juga tidak terlalu sulit untuk breeding ya, sama dengan gecko lain. Cuman untuk menciptakan F sekian dengan kualitas yang luar biasa itu lama. Sabar. Intinya kalau kalian mau melakukan sesuatu yang berkualitas kalian harus sabar karena ada step by step. Betul. Ya, cuy ya. Dan jangan lupa rogoh kocek mahal. Beli tempatnya nggak mahal. Ini main cuma 12.000, 10.000 yang di dalam ini, Bro. Itu yang harus kalian cari kalau kalian mau. Intinya kalau Gini. kita mau invest lebih pasti ada hasilnya. Gitu Nah, aja. iya betul. Mau effort lebih, Effort lebih. pasti akan ada hasil yang lebih mengagumkan, lebih Betul, wow betul. gitu ya. Lebih wow. Kayak gitu sih. Oke, jadi untuk Sun Glow nih ada sponsor bentar. Jadi untuk Sun Glow teman-teman ini mungkin pembahasannya ada yang mau ditambahin lagi nggak, Yus? Sementara dari Sun Glow cukup sih segini aja. Nah, ini udah padat dan jelas teman-teman. Teman-teman tahu historical ya, teman-teman tahu mob apa yang bisa digodok di sini dari mob ini gitu. Jadi nggak usah bingung lagi kalau kalian mau tanya-tanya, kalian bisa langsung ke Instagramnya apa, Mas? Saya nggak pakai Instagram mas. Facebook. 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 Apa Facebook ya? Facebook Cornelius Setiawan. Cornelius Setiawan. Ya Bisa itu. langsung ke sana. Teman-teman pasti nanti mungkin yang dikontesin di luar Bali mungkin yang cakep-cakep dari beliau. Kan bisa. Siapa tahu kan bisa jadi kan, bisa jadi karena udah sering sampai ke Kalimantan dan lain-lain. Kalian nggak usah khawatir, pengiriman garansi Garansi dong. garansi mati sampai Garansi mati, garansi semua. cacat, semua. All garansi. All Oh, garansi. cakep. Ini recommended sih ke sini teman-teman. Dan mungkin Jordan ada yang mau ditanya? Katanya Jordan mau pelihara gecko. Kapan-kapan lah. Ya udah nanti siapa tahu bisa beli yang merah-merah kan sekalian yang cakep. Atau juga dia secara nggak langsung kan sama-sama belajar, kita tahu belajar, informasi ini tahu. gitu. Oh ya lagi satu cuy. Mereka ini butuh vitamin nggak kamu ngasih? Sebenarnya kalau kita bilang butuh vitamin, Anginnya kenceng, biarin aja nggak apa-apa. kalau misalnya dibilang butuh vitamin pasti ada butuhnya sih, pasti ada perlunya. Makanya kenapa sih sekarang banyak orang-orang yang menciptakan kayak suplemen atau kayak vitamin untuk reptil. Ya itu fungsinya ya jelas untuk memenuhi kebutuhan Kebutuhan mereka. vitaminnya. Kalau- Untuk yang alaminya Untuk alami nggak pernah pakai? sebenarnya Atau nggak pernah. sotong kayak mungkin ada vitamin Kalau lain saya nggak ada? pakai kalsium itu mereknya Kalsinat. Pakai kalsinat. Kalsinat. Oke. Nah saya pakai itu. Berarti nggak itu- sotong nggak pernah ya? Saya nggak pernah Ah, pakai oke. sotong, pakai Kalsinat. Memang dari tahun 2017 saya breed dan terbukti sampai sekarang gecko saya nggak pernah yang breeding pakai Kalsinat.
ini bisa kalian cari kalsinat, kalian pakai untuk gecko kalian supaya tidak terkena MBD. Itu yang maksudnya yang sudah dalam packaging ya. Packaging betul. Packaging. Karena kalau kita bilang, ya saya nggak memaksakan untuk membeli kalsinat, enggak. Bukan ini bukan endorse ya. Bukan endorse enggak. Bukan endorse. Cuman kita pengalaman Cuman aja. ini pengalaman gitu. Ah. Ya karena saya memakai itu dan memang maksimal hasilnya. Oke. Memang maksimal. Hasilnya tuh bagus. Dan terus lagi satu. Gutlot yang baik untuk gecko, untuk si pakannya si jangkrik ini apa, Yus? Gutlot yang baik itu adalah yang sedikit mengandung air sebenarnya. Sedikit mengandung air. Sedikit mengandung air. Oke. Seperti ubi. Ubi bisa? Ubi bisa. Itu Oke. bagus. Ubi itu apa, kulitnya aja kita kasih Bukan. apa ubinya? Ubinya itu bisa. Karena kalau kita kasih yang terlalu banyak mengandung air, jangkrik cepat mati, cepat busuk. Oh iya sih. Nah, itu akhirnya apa? Kalau cepat busuk, bakteri cepat bertumbuh. Oh iya. Parasit-parasit gitu ya? Betul. Oke. Jadi yang terbaik kalau misalnya kalian emang mau keluar effort lebih ya beli Gutlot yang sudah jadi. Itu banyak banget mereknya, Iya, banyak iya, merek iya, dan iya. semuanya udah rata-rata ya terbukti bagus lah. Biasa serbuk-serbuk gitu ya? Betul, Itu yang itu dimakan berupa sama si serbuk. jangkrik gitu. Nah. Berarti yang sedikit mengandung air. Mungkin kalau buah pisang bisa? Pisang yang masih mentah ya, maksudnya yang dia dikit Masih banget. hijau? Iya. Oh itu yang dikasih, bukan Iya. pisang yang kuning. Kalau pisang kuning balik lagi banyak coy, mengandung air. Iya. Aku baru tahu Gutlotnya pakai pisang hijau yang masih mentah loh teman-teman. Itu pernah saya pakai dan fine aja. Iya. Tapi kalau yang pisang yang matang pernah juga aku pakai, itu banyak ngengat buah dateng, jadinya kayak lalat buah busuk, tuh cepet ya. busuk, Iya. dan cepet bakterinya banyak nah. Akhirnya pernah kejadian geckonya mencret. Untungnya masih baru mencret ya. Iya. Belum parah lah, masih kita bisa handle. Oke. Jadi teman-teman sekarang udah tahu nih. Mungkin dari tadi yang kita bahas Gutlot bagusnya pakai apa sih? Nanya nih pada bingung. Gutlotnya tuh bisa pakai makanan yang sedikit mengandung air ya cuy ya, sedikit dari vitaminnya juga dapat sih jangkrik, mungkin kayak karbohidrat gitu mungkin dapat ya dari makanan kayak ubi gitu ya. Iya, tapi yang kita cari sebenarnya kayak protein. Sama Protein saya ya? pernah dengar kalau yang ubi ungu itu dia kayak mengandung sel anti kanker apa anti tumor gitu, dia itu juga bagus buat jangkrik. Itu Dan untuk ke gecko nggak apa-apa. itu it's okay lah, nggak masalah. Itu saya dapat dari mentor saya dulu sih. Kalau misalnya kamu nggak sanggup beli yang Gutlotnya itu ya nggak apa-apa, pakai ubi ungu itu bagus. Ubi ungu bisa teman-teman. Ya Oke. itu bagus untuk gecko, itu nggak masalah, bagus juga untuk jangkriknya. Asik. Bagus juga untuk ownernya. Ya, Ya, jadi itu direbus ya, dia makan bareng sama jangkriknya. Nah, lagi satu gue mau nanya, pernah nggak di Gutlot ubi cilembu? nggak ada yang jual kayaknya tadi. Ubi cilembu, geng. Itu ubi madu yang manis tuh loh, cuy. Ya, Wah, itu gila sih, memang. Itu mendingan saya yang di Gutlot. Mending dia yang di Gutlot, enak banget. Mending saya yang di Gutlot. Harganya juga lumayan. Iya, Aduh. daripada nggak Gutlot jangkrik lagi. Iya benar banget. Oke teman-teman, jadi itu aja pembahasan tentang Sunglow Sanglo. episode pertama. Nah, ini bakal ada lagi. Ini lebih gila lagi. Teman-teman mungkin beberapa kali ngiranya ini gecko sakit nih. Ini gecko sakit paling bisa mati gini. Tapi enggak, cuy. Nanti kita bakal jabarin sama beliau, oke? Terima kasih udah nonton video Exopeto TV yang kali ini. Terima kasih ya, cuy. Sebelumnya nanti saya terima kasih di video kedua lagi. Siap. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tahu video-video terupdate